Ya, baik. Setelah tadi kita telah membahas sedikit paparan teori dari sistem partikel, di sini kita akan mencoba menjawab beberapa soal yang menyangkut materi dari sistem partikel. Nah, di sini ada contoh soal. Dalam suatu sistem itu terdapat 3 buah partikel dengan massa m, dan posisi dan kecepatan dari 3 partikel itu dituliskan sebagai berikut. R1 sama dengan I plus J, R2 sama dengan J plus K, dan R3 sama dengan K. Sedangkan untuk V1 sama dengan 2I, V2 sama dengan J, dan V3 sama dengan I plus J plus K. Nah, di sini kita diminta untuk mencari posisi dari pusat massa, lalu kecepatan dari pusat massa, lalu momentum linear dari sistem partikel itu, momentum sudut terhadap titik asal, dan energi kinetik dari sistem tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu posisi dari pusat massa. Kita tahu tadi bahwa RPM atau posisi dari pusat massa ini sama dengan sigma MI RI per MPM, dimana di sini I merupakan partikel dari ke-1 sampai sama dengan M, dan RI ini merupakan vektor posisi dari masing-masing partikel. Di sini tinggal kita hitung. Kalau tadi kita tahu partikelnya berjumlah 3, berarti di sini RPM sama dengan M1R1 plus M2R2 plus M3R3 per M1 plus M2 plus M3. Lalu masing-masing dari yang kita ketahui ini kita substitusikan ke dalam persamaan RPM ini tadi, sehingga menjadi M kali I plus J ini R1, lalu plus M kali J plus K ini R2, dan plus M kali K, yaitu vektor posisi dari partikel ketiga, per M plus M plus M, karena ketiga partikel tadi memiliki massa yang sama yaitu M, sehingga tinggal kita hitung di sini. M nya ini kita bisa keluarkan sehingga menjadi M kali I plus J plus J plus K plus K per 3M. Lalu di sini M nya kita bisa coret. Lalu di sini tinggal kita jumlahkan sehingga persamaan dari posisi pusat massa itu menjadi I plus 2J plus 2K per 3, seperti ini. Lalu untuk yang ke B, kecepatan dari pusat massa. Kecepatan itu merupakan turunan pertama dari posisi R terhadap waktu, sehingga kita bisa tuliskan bahwa untuk posisi pusat massa merupakan dRPM per dt, atau sama dengan sigma MI VI ini per MPM, dimana yang tadi ini RI nya ini kita turunkan terhadap waktu sehingga menjadi V, seperti ini. Lalu kita masukkan kita substitusikan nilai dari masing-masing vektor kecepatan dari masing-masing partikel tadi hingga menjadi M kali 2I ini untuk V1 plus M kali J untuk V2 plus M kali I plus J plus K untuk vektor kecepatan dari partikel ketiga per 3M ini tadi, jumlah dari massa dari ketiga partikel itu tadi. Lalu tinggal kita hitung kembali seperti tadi, M nya kita keluarkan sehingga menjadi M kali 2I plus J plus I plus J plus K per 3M. Di sini M nya kita bisa coret sehingga
vektor kecepatan dari pusat massa itu sama dengan 3i plus 2j plus k per 3, seperti ini. Lalu untuk yang C, momentum linear dari sistem. Nah, momentum linear dari sistem tadi kita sudah dapatkan bahwa itu bernilai sama dengan sigma mi vi, seperti ini. Jadi jumlah momentum setiap partikel yang ada di dalam sistem tersebut. Karena di sini ada 3 partikel, berarti momentum dari sistemnya itu tadi merupakan sigma dari momentum 3 partikel tersebut. Sehingga kita bisa tuliskan jadi seperti ini. Kita substitusikan nilai V masing-masing dari partikel itu tadi, sehingga P sama dengan M kali 2I plus MJ plus M kali I plus J plus K. Lalu kita kelompokkan, kita keluarkan M nya menjadi M kali 2I plus J plus I plus J plus K, sehingga kita dapatkan momentum linear dari sistem partikel itu sama dengan M kali 3I plus 2J plus K, seperti ini. Lanjut, lalu ada momentum sudut terhadap titik asal. Momentum sudut itu untuk suatu sistem itu sama seperti momentum yang linear tadi, yaitu adalah momentum sudut dari jumlah momentum sudut dari masing-masing partikel yang ada di sistem tersebut. Karena di sini ada 3 partikel, berarti momentum sudut dari sistem itu merupakan jumlah dari momentum sudut masing-masing dari ketiga partikel itu tadi. Kita bisa tuliskan L sama dengan R1 cross M1 V1 plus R2 cross M2 V2 plus R3 cross M3 V3. Lalu kita substitusikan nilainya. Untuk R1 itu I plus J, untuk V1 yaitu 2I, R2 itu J plus K, V2 sama dengan J, R3 sama dengan K, dan V3 sama dengan I plus J plus K. Lalu di sini kita hitung I cross I itu sama dengan 0, lalu J cross I sama dengan K, lalu di sini ada J cross J sama dengan 0, K cross J sama dengan min I ini. Lalu K cross I sama dengan J, K cross J sama dengan min I, dan K cross K itu sama dengan 0. Sini tinggal kita hilangkan ya. Tinggal kita silangkan sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita jumlahkan sehingga menghasilkan persamaan dari momentum sudut sistem partikel itu sama dengan M kali min 2I plus J min 2K. Lalu untuk yang ke E, yaitu ada energi kinetik dari sistem. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kalau misalkan ditanyakan tentang sistem, itu berarti tinggal kita sigma saja masing-masing dari partikel itu tadi. Kalau misalnya di sini energi kinetik, berarti energi kinetik sistem itu merupakan sigma dari ketiga energi kinetik partikel tersebut. Lalu kita masukkan nilainya, setengah M kali ini kuadrat ya, V1 kuadrat, jadi bisa kita tuliskan sebagai 2I dot 2I. Lalu V2 nya itu kita bisa tuliskan J dot J,
dan V3 nya bisa kita tuliskan I plus J plus K dot I plus J plus K, seperti ini. Lalu kita kelompokkan, M nya kita keluarkan dan kita hitung. Kita tahu dot produk dari I dot I itu sama dengan 1, J dot J itu sama dengan 1. Lalu ini kita juga masing-masing kita kali, sehingga I dot I sama dengan 1, J dot J sama dengan 1, dan K dot K sama dengan 1. Lalu untuk nilainya tinggal kita hitung tadi seperti ini, 2 kali 2 dengan 4, lalu sisanya 1 kali 1 berarti sama dengan 1, seperti ini. Lalu kita hitung sehingga menghasilkan energi kinetik dari sistem itu sama dengan 4M, seperti ini. Oke, lanjut untuk contoh soal kedua. Terdapat 2 partikel dengan massa M. Gaya yang bekerja pada partikel ke-1 yaitu F1 itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Dan F2 sama dengan P0 kali I. Jika partikel pada mula-mula itu berada pada titik asal, lalu bagaimana dengan posisi, kecepatan, dan percepatan dari pusat massa sistem itu tadi? Nah, di sini mari kita cek satu persatu. Kita tinjau dulu dari partikel pertama. Di partikel pertama, F1 sama dengan M kali A1. Dan di sini tadi kita tahu nilai dari F1 itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa A1 itu nilainya sama dengan 0, atau R.1 itu sama dengan 0. Nah, karena ini tadi diketahui di titik asalnya yaitu pada T sama dengan 0, X, Y, Z nya itu sama dengan 0, yaitu berada pada titik mula-mula titik asal, titik O 0,0, maka kita bisa tuliskan bahwa posisi dari partikel pertama yaitu R itu sama dengan 0, dan posisinya terhadap partikel 2 R12 yaitu juga sama dengan 0. Lalu kalau kita turunkan menjadi R dot 12 berarti juga sama dengan 0. Sekarang kita tinjau di partikel kedua. Di partikel kedua ini F2 itu sama dengan M kali R double dot 2. Nah, pada titik asal yaitu T sama dengan 0, R nya itu juga sama dengan 0, sehingga F21 yaitu posisi partikel kedua terhadap partikel 1 itu juga sama dengan 0. Nah, kalau misal kita turunkan R.21 berarti juga sama dengan 0, sehingga di sini kita mulai cari dari nilai A2 nya, karena ini tadi F nya itu bukan, F nya tidak sama dengan 0, sehingga di sini A2 sama dengan R double dot 2 yaitu turunan kedua dari posisi R posisi. Lalu kita bisa tuliskan kalau R double dot itu juga sama dengan R dr dot 2 per dt. Nah, R ini kan tadi sama dengan A, berarti kita bisa tuliskan F2 per M itu kan nanti sama dengan A, seperti ini. Lalu nilai dari F2 nya itu tadi kan sama dengan F0 kali I, kita substitusikan di sini, berarti persamaan dari A2 ini itu sama dengan F0I per M. Dan dari sini misalkan F2 itu sama dengan
M kali A2. Berarti kita bisa pindah ruas sehingga A2 nya itu sama dengan F2 per M. Lalu di sini kita integralkan R double dot 2 ini, kita integralkan terhadap T sehingga yang ruas ini saya tulis di sini. I per M di sini kan tadi R double dot 2 itu sama dengan D R dot 2 per dt. Nah, dt nya ini kita pindah ruaskan di sini. Hingga lalu di sini kita integralkan, ya, kita integralkan keduanya jadi R dot 2 sama dengan F0 I per M kali T. Nah, kalau misalkan ini kita integralkan kembali, maka akan menjadi R2 sama dengan F0 per T. Ini kita integralkan jadi setengah T kuadrat. Jangan lupa I nya. Nah, maka akan seperti persamaan yang ini. Jadi kita tahu persamaan dari R2 dengan variabel T sama dengan F0 per 2M I T kuadrat. Lalu sekarang kita mencari posisi dari pusat massa. Posisi dari pusat massa itu yaitu sigma FI per M1 plus M2. Berarti kita bisa tuliskan tadi ada dua partikel, berarti M1 R1 plus M2 R2 per 2M. Karena nilai dari masing-masing massa dari kedua partikel yaitu sama-sama M. Lalu kita substitusikan nilai dari R1 dan R2 nya. Di sini R1 nya itu tadi sama dengan 0, R1 nya sama dengan 0. Lalu untuk R2 nya itu berarti di sini kan nilainya 0. Nah, terus kita bisa coret yang di sini M, kita coret, maka nanti kan jadinya R2 per 2. Nah, R2 nya itu tadi kan sama dengan F0 per 2M I T kuadrat. Nah, kita masukkan di sini sehingga akan didapatkan posisi dari pusat massa yaitu sama dengan F0 per 4M I T kuadrat seperti ini. Lalu untuk kecepatan merupakan turunan pertama dari R terhadap waktu. Sehingga kita kalau ingin mencari
kecepatan dari pusat massa, tinggal kita turunkan saja persamaan dari posisi pusat massa terhadap waktu, yaitu dr per dt, sehingga kita dapatkan kalau F0 per 4 MIT kuadrat ini kita turunkan, itu akan menjadi F0 per 2 MIT. Lalu berikutnya yang ditanyakan yaitu percepatan dari pusat massa. Ya, kita turunkan kembali karena A ini merupakan turunan dari kecepatan, atau bisa dibilang turunan kedua dari posisi. Kita bisa tuliskan dv per dt, sehingga persamaan ini F0 per 2 MIT kita turunkan terhadap waktu akan menjadi F0 per 2 MI. Seperti itu. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya yaitu terdapat 3 buah partikel bermassa 2, 3, dan 5 yang berpindah di bawah maru gaya, medan gaya, sehingga posisi mereka itu relatif terhadap sistem koordinat tetap sistem, dan bisa diketahui kalau posisi dari masing-masing partikel itu tadi yaitu R1 sama dengan 2TI min 3J plus T kuadrat K. Lalu posisi dari partikel kedua R2 sama dengan T plus 1I plus 3TJ min 4K, dan posisi dari partikel ketiga yaitu sama dengan T kuadrat I min TJ plus 2T min 1K, dimana T itu adalah variabel waktu. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari A. Yang pertama yaitu total momentum sudut dari sistem. Lalu yang kedua yang B yaitu momen gaya luar yang bekerja pada sistem yang diambil terhadap titik asal atau titik O. Nah, di sini di dalam soalnya itu sudah diketahui jawabannya ini. Nanti tinggal kita cocokkan jawaban perhitungan kita dengan jawaban yang ada pada soal. Ini sudah diketahui oleh soal. Nah, sekarang mari kita kerjakan untuk mencari momentum sudut yang kita perlukan salah satunya yaitu adalah kecepatan dari masing-masing partikel itu tadi. Lalu di sini kita mencari vektor kecepatan dulu dari ketiga partikel itu tadi, di mana V itu merupakan turunan dari R, sehingga kita bisa tuliskan V1 sama dengan dr1 per dt. Lalu kita substitusikan nilai dari S1 nya itu tadi, sehingga menjadi D per dt 2TI min 3J plus T kuadrat K. Lalu kita turunkan terhadap waktu hingga menjadi 2I plus 2TK. Lalu untuk partikel kedua, kecepatannya yaitu turunan dari posisi R2 per dt. Di sini kita substitusikan nilai dari R2 menjadi seperti ini, D per dt kali T plus 1I plus 3TJ min 4K. Kita turunkan terhadap waktu hingga menjadi I plus 3J. Lalu untuk kecepatan dari partikel ketiga, sama seperti kedua partikel sebelumnya, yaitu kita turunkan terhadap waktu dr3 per dt sehingga menjadi D per dt T kuadrat I min TJ plus 2T min 1K. Dan kita turunkan terhadap waktu hingga kita dapatkan V3 sama dengan 10 TI min 5J plus 10K. Selanjutnya, kita mulai mencari momentum sudut dari sistem. Momentum sudut yaitu rumusnya sigma RI cross MI VI, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya. Dan tinggal kita substitusikan saja masing-masing nilai dari masing-masing partikel. Di sini ada R1 cross M1 kali V1. Lalu di sini ada
sini ada R2 cross M2V2, lalu di sini juga ada R3 cross M3V3. Ketiganya tadi kita jumlahkan, lalu di sini ini kan kita bisa kalikan masing-masing nilainya hingga menjadi persamaan sebagai berikut: 2ti min 3j plus t kuadrat k cross 4i plus 4tk plus t plus 1i plus 3tj min 4k cross 3i plus 9j lalu plus t kuadrat i min tj plus 2t min 1k cross 10ti min 5j plus 10k. Tinggal kita kalikan saja. Lalu di sini kita mulai hitung cross produknya, seperti 2ti cross 4i itu sama dengan min 8t kuadrat j, lalu 2ti lalu ada min 3j cross 4i itu sama dengan plus 12k. Mohon maaf, untuk yang ini 2ti cross 4i, i cross i kan sama dengan 0, berarti nilainya itu sama dengan 0. Lalu untuk 2ti cross 4tk itu berarti sama dengan min 8t kuadrat j, lalu min 3j cross 4i sama dengan plus 12k, min 3j cross plus 4tk itu sama dengan min 12ti. Begitu seterusnya hingga didapatkan hasil seperti ini panjangnya. Dimana yang kita perlu ingat kalau untuk cross product yaitu i cross i itu sama dengan 0, j cross j sama dengan 0, k cross k sama dengan 0. Sesamanya ya, kalau misalnya sesamanya itu di crosskan berarti sama dengan 0. Sedangkan kalau misalnya i cross j berarti nilainya positif k, sedangkan kalau k cross j nanti nilainya min i. Itu seterusnya sedikit untuk mengingat kembali materi vektor. Nah, setelah didapatkan seperti ini, kita kelompokkan yang vektor i, yang i sendiri, j sendiri, dan k sendiri. Lalu tinggal kita hitung. Di sini ada min 10t plus 10t, bisa kita coret. Lalu ini min 12t, kita tuliskan di sini. Nah, 36 bisa kita kurangi dengan 5 hingga hasilnya sama dengan 31 min 12t i. Untuk yang j, di sini ada ini 20t kuadrat dikurangi dengan ditambah dengan 4t kuadrat dikurangi dengan 10t kuadrat dikurangi lagi dengan min 8t kuadrat hingga hasilnya tinggal 6t kuadrat. Lalu ada ini min 10t kita tuliskan kembali dan min 12 kita tuliskan kembali. Lalu untuk yang k ini ada ini 9t min 9t, ini bisa kita coret. Lalu kita hitung ini 10t kuadrat dikurangi 5t kuadrat tinggal 5t kuadrat. 12 ditambah 9 sama dengan 21, sehingga momentum sudut dari sistem partikel itu tadi sama dengan 31 min 12ti plus 6t kuadrat min 10t min 12j plus 5t kuadrat plus 21k. Lalu untuk yang B kita ditanyakan tentang moment gaya luar pada sistem tanda titik asal, yaitu N atau torsi tadi. Nah, torsi ini itu seperti yang dari materi yang kita jabarkan sebelumnya, itu merupakan turunan pertama dari momentum sudut L terhadap waktu T atau dl per dt,
sehingga nilai dari momentum sudut yang telah kita dapatkan sebelumnya itu tinggal kita turunkan terhadap waktu. D per dt kali 31 min 12 ti plus 6t kuadrat min 10t min 12j plus 5t kuadrat plus 21k. Nah, ini kita turunkan variabelnya terhadap waktu, jadi kita dapatkan momen gaya luar yang bekerja pada sistem terhadap tidak asal tadi sama dengan min 12i plus 12t min 10j plus 10tk. Ya, demikian beberapa contoh soal yang saya kerjakan. Semoga dapat menambah wawasan kalian semua dalam mengerti materi dinamika sistem partikel ini. Ya, mohon demikian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.